Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah tidak akan bisa kita hitung. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjamin tambahan nikmat bagi siapa saja yang mensyukurinya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Walaupun hamba yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita kembali bertemu dan masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita sampai pada poin yaitu keterampilan meyakinkan anak remaja. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas berkaitan dengan bab ini. Berikutnya kita sampai pada poin yaitu belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau adalah guru yang terbaik. Beliau adalah pendidik yang sukses. Maka kita wajib menjadikan beliau sebagai panutan dalam mendidik. Demikian pula di dalam hal keterampilan meyakinkan lawan bicara. Siapa saja yang menjadi lawan bicara kita, atau siapa saja yang menjadi objek pendidikan kita. Nabi adalah orang yang bisa memahami manusia, bahwa manusia itu tidak sama. Kadang-kadang kita harus melihat manusia dari berbagai sisi, dari sisi yang lain yang mungkin tidak orang lain lihat. Dan ini tentunya perlu husnuzan ya, yang harus dikedepankan, positive thinking. Karena untuk mencari sisi buruk manusia itu mudah. Tidak semudah mencari sisi positifnya. Maka dari itu ya perlu ya kita kedepankan asas praduga tidak bersalah misalnya, atau husnuzon ya di dalam berhadapan dengan siapapun. Itu yang kita ambil dan kita petik pelajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah riwayat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits sahihah nomor 370, bahwa ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi, kepada beliau. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berzina." Ini mungkin respon kita ya kalau ada orang seperti ini datang berkata seperti itu. Mungkin kita akan mengatakan, ya kamu gila. Mungkin begitu ya. Atau kita akan mengusirnya. Ya. Spontan ya. Seluruh sahabat yang hadir menoleh dan menghardingnya sambil berkata, apa-apaan ini? Ya, apa-apaan ini? Apa pertanyaan itu? Apa perkataan itu? Apa maksudnya?
Ya, orang-orang menghardiknya dan orang-orang mencelanya. Ya, Nabi padahal belum memberikan respon apa-apa. Nabi belum bereaksi, tapi orang-orang yang ada di sekitar sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar Nabi saat itu langsung memprotes dan mengingkari pemuda ini, ya, yang datang kepada Nabi dan berkata, "Izinkanlah aku berzina." Seperti yang kita sebutkan tadi, mungkin kalau orang seperti ini datang kepada kita dan berkata seperti itu, mungkin kita katakan, "Wah, kamu gila ini. Jangan-jangan ini ODGJ ini ya, atau sejenisnya, atau ngelantur ini, atau ini orang sedang stres ini ya, atau ya ucapan-ucapan sejenisnya ya, atau kita akan mengusirnya, atau kita tidak mempedulikannya, ya tidak menghiraukan perkataannya dan tidak meladeninya, mungkin seperti itu ya. Tapi tidak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang Nabi ya, datang seorang pemuda dan berkata seperti itu, izinkanlah aku berzina. Maka mendengar ucapan pemuda itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, sini, mendekatlah. Ya, Nabi justru memanggilnya. Para sahabat tadi ingin mengusirnya, tapi Nabi justru menyuruhnya mendekat. Maka pemuda itu pun mendekat kepada Nabi, kepada beliau. Lalu ia duduk. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, apakah engkau suka bila perbuatan seperti itu menimpa ibumu? Perbuatan zina itu menimpa ibumu? Pemuda itu menjawab, tidak. Sungguh demi Allah, aku tidak ridha, aku tidak suka. Maka Rasul berkata, demikian juga orang-orang lain tidak suka bila perzinahan itu menimpa ibu-ibu mereka. Ya, ya kita harus menghadirkan rasa empati terhadap orang, bahwa orang juga tidak suka hal itu terjadi pada mereka. Ya, sebagaimana kamu juga tidak suka hal itu menimpa dirimu. Nah, ini sering dibangkitkan Nabi di dalam banyak momen ya. Membangkitkan rasa empati. Kadang-kadang orang lupa empati. Ya. Kadang-kadang orang lupa empati ini. Seperti Nabi SAW menjelaskan kepada seorang yang ini dicantumkan juga oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadis shahihah, yang datang bertanya tentang perkara yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari azab neraka. Maka Nabi menjelaskan kepadanya tentang 6 perkara. 5 di antaranya adalah rukun Islam, yaitu tauhid, la ilaha illallah, salat, puasa, zakat, haji. Tapi ada satu poin lagi yang Nabi jelaskan kepadanya. Ya, menjawab pertanyaannya, apa yang bisa membuatku masuk surga dan menyelamatkanku dari azab neraka. Poin kelima ini Nabi mengatakan, unzur matuhibbu minan nas ya'tuhu ilaik faf'alhu bihim. Coba perhatikan apa-apa yang orang suka, ya, yang kamu suka, orang-orang melakukannya kepadamu, maka lakukanlah itu kepada mereka juga. Dan apa-apa yang kamu tidak suka, mereka melakukannya terhadapmu, maka jangan lakukan itu terhadap mereka. Itu poin kelima. Ya, ini adalah satu perkara ya yang perlu kita miliki, yaitu rasa empati. Ya, bahwa orang lain nggak suka, ya seperti halnya kita tidak suka jika keburukan dilakukan terhadap mereka, maka jangan lakukan keburukan itu kepada mereka. Dan orang-orang suka bisa jika diperlakukan, bila diperlakukan dengan baik, maka perlakukan mereka dengan baik. Ya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Qasas, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini yang dimunculkan oleh Nabi di sini kepada pemuda ini. Nabi tidak mencelanya. Nabi cuma ingin memunculkan sensenya, perasaannya, rasa empati itu. Kamu nggak suka tentunya jika ibumu dizinahi. Maka jangan menzinahi ibu orang lain.
ya. Jangan berzina dengan ibu orang lain. Nah, kira-kira demikian. Artinya ini mungkin yang hilang darinya ketika dia nggak sadar ketika dia minta izin untuk berzina bahwa konsekuensinya akan sejauh itu. Kadang-kadang nggak kepikiran ya. Nah, maka Nabi melontarkan hal itu kepadanya. Baru dia kepikir, wah iya, saya juga nggak suka jika ibuku ya dilakukan zina terhadapnya. Maka orang lain juga nggak suka. Ya nggak ada yang suka. Nah demikian. Nah itu yang dikatakan Nabi kepadanya. Ya, maka Nabi selanjutnya ya, coba lihat bagaimana ya kesabaran Nabi menghadapi manusia. Ya, kita harus bisa memahami manusia sehingga kita bisa memperlakukan mereka dengan baik. Ya, nah, kadang-kadang kita melihat manusia dari sisi kita. Ya, lalu kita memvonisnya, ya, merendahkannya karena kita merasa kita lebih baik darinya. Ya, kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak fair, ya tidak adil kepadanya. Seolah-olah kita malaikat, dia setan begitu ya. Nah, ya belum tentu juga kan, itu boleh jadi keadaan sebaliknya. Nah, artinya ada sisi-sisi positif pada manusia, ya pasti ada. Ya, apalagi dia adalah seorang muslim, seorang yang punya iman juga. Ya, nah demikian. Maka selanjutnya Nabi meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut lalu berdoa. Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya. Maka sejak hari itu pemuda tersebut tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat zina. Ya, coba lihat. Ini terhadap Nabi ya. Orang itu berkata, ya Allah izinkan aku berzina. Ya, tapi Nabi ya tidak mengusir orang ini atau pemuda ini ya. Tidak, bahkan tidak menghardiknya. Bahkan tidak ada di sini dalam pembicaraan Nabi menyalahkannya. Nggak ada. Dalam pembicaraan ini ya, dalam dialog ini ya, dengan seorang pemuda ini, Nabi menyalahkannya. Wah, kamu ngaco kamu. Kamu nggak tahu zina itu dilarang. Enggak. Kamu nggak tahu mendekati zina aja. Kadang-kadang sebagian orang ketika menghadapi hal-hal seperti ini, menanggapinya terlalu berlebihan, lebay juga kadang-kadang. Seperti langit mau runtuh, bumi mau terbelah begitu. Seolah-olah dia sudah melakukannya, padahal dia cuma berkata seperti itu. Ya, maka coba lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang ini dengan baik, dengan santun ya. Bahkan menutupnya dengan doa, dan ternyata doa Nabi ini bermanfaat baginya ya. Sejak hari itu dikatakan ya bahwa pemuda itu tidak pernah memiliki keinginan untuk berzina. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kisah ini memberi kita beberapa pelajaran. Ya, pertama adalah pentingnya diam dan mendengarkan orang lain. Terutama saat orang itu sedang menghadapi masalah. Ya. Sini Nabi mendengarkannya, ya. Ketika ia datang kepada Nabi, dia ingin curhatlah kepada Nabi, Nabi biarkan dia ngomong dan Nabi mendengarkannya. Ya. Ketika dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku mau berzina ini. Izinkan aku berzina." Nah, demikian. Jadi Nabi tidak memotong perkataannya atau tidak secara membabi buta memberikan respon kepadanya, enggak. Ya, tapi Nabi melihat masuk dari sisi yang mungkin perlu pemuda ini nggak kepikiran ke situ, yaitu tentang empatinya. Ya, tentang empatinya. Nah, demikian. Jadi pentingnya diam dan mendengarkan lawan bicara kita. Terutama saat orang itu sedang menghadapi masalah. Ya, seperti pemuda ini tentunya sedang menghadapi masalah. Dan Nabi SAW bisa memahami itu. Ya, demikian pula ketika anak kita, apalagi anak remaja, ya dia kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang konyol ya. Kadang-kadang kita perlu mendengarkannya juga supaya kita tahu ya ini kenapa bisa seperti itu gitu ya. Tapi kalau kita terlalu emosional menanggapinya ya, bahkan terlalu sensi istilahnya, ya maka kepikiran itu entah kemana-mana jadinya. Ya, yang muncul adalah prasangka buruk kan begitu ya,
negative thinking, yang itu menutup bagaimana kita bisa menemukan solusinya, menutup otak kita, pikiran kita, untuk bisa memecahkan solusi, mencari solusinya, memecahkan masalahnya. Ini yang terjadi ya. Nah, maka ya sebagaimana kita sebutkan, kalau kita ngomong ya, maka kemampuan kita berpikir itu berkurang setengah ketimbang waktu kita diam, menyimak ya, menyimak di sini maksudnya. Ya, kita bisa full konsentrasi untuk berpikir ketimbang kita ngomong ya. Kalau orang ngomong terus ya, nggak mau diam gitu ya, itu artinya dia nggak mau berpikir itu, nggak memberikan ruang kepada dirinya untuk berpikir sejenak begitu ya. Nah demikian ya. Nah jadi perlu itu pentingnya diam ya dalam ketika mendengarkan orang lain. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ya di sana ada juga keterampilan mendengarkan ya, ya keterampilan mendengarkan. Baik. Kemudian yang kedua, ya pelajaran bisa kita petik di sini adalah mendengarkan lawan bicara dengan penuh kelembutan. Ya, dan itu akan mampu mempengaruhi hati dan pikirannya. Ya, ketika kita memasang telinga untuk menyimak perkataannya, dia merasa didengar, ya, dan ini secara psikologis akan mempengaruhi pandangannya terhadap kita. Tapi kalau kita terlihat saja tidak mau menyimaknya dan mendengarkannya, maka sudah muncul sikap skeptis dan pesimis itu ya terhadap kita. Ini nggak bisa diandalkan ini. Ya dia saya ngomong aja nggak mau didengarkannya, bahkan dipotong terus, dipotong terus, dipotong terus, seolah-olah kita tahu segalanya, maha tahu segalanya. Itu kadang-kadang ada orang tua seperti itu, anak remaja yang ngomong, ayah sudah tahu, ibu sudah tahu, apanya yang tahu, kadang-kadang kita juga nggak tahu, dia aja belum ngomong kadang-kadang. Ya, sudah dipotong terus, ya, mentang-mentang lebih dulu hidup, merasa banyak pengalaman, ya nggak gitu juga lah. Ya, contohlah Nabi SAW di dalam riwayat ini, kisah ini. Ya, ini seorang pemuda, ya, kalau dibanding umurnya dengan Nabi, ya dia belum apa-apa, kan begitu ya. Nah, tapi Nabi mau ya mengerti orang ini, pemuda ini, ya. Nah, demikian, hingga tahu apa yang harus disampaikan kepadanya, begitu ya. Dari mana harus memulai pembicaraan, gitu ya. Ya kan bingung juga ini ketika ada orang yang datang kepada kita lalu berkata, izinkan aku berzina. Ya kita mau mulai dari mana ini? Mulai dari menjelaskan hukum zina begitu. Ya sepertinya pemuda ini juga tahu ya zina itu buruk ya. Dan zina itu dilarang. Tapi entah apa yang ada di dalam pikirannya hingga dia minta izin untuk melakukan itu. Kan begitu ya. Nah ini yang berusaha untuk disingkap oleh Nabi. Sehingga ketika Nabi mendengarkannya, melihat orang ini dan bersikap santun ya, tidak menunjukkan reaksi yang lebay, berlebihan kadang-kadang. Wah, macam orang mau ngamuk ketika mendengarkan perkataan seperti itu, seperti sahabat. Reaksinya kan wah, mereka mencelanya, menghardiknya ya, dan ingin mengusirnya, kan begitu ya. Tapi Nabi justru berkata kepadanya, mendekatlah sini-sini. Ya, nah, demikian ya. Jadi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Ya kalau kita meresponnya dengan berlebihan, ya mungkin kita tidak tahu bagaimana cara memulai dialog dengan orang seperti ini misalnya. Ya dari mana mulainya itu ya. Dan itu kan sangat menentukan itu. Ya gimana kita memulai pembicaraan ya begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika kita ya menunjukkan sikap ya menghormati lawan bicara kita dengan ya serius dan betul-betul menyimaknya, ini akan muncul rasa aman, nyaman di hatinya. Sehingga dia merasa ini orang mungkin bisa jadi solusi saya ini, kan begitu ya. Nah, begitu. Ini orang ini mungkin bisa jadi solusi ini bagi masalah saya. Nah dia kayaknya mau mengerti saya begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Karena masalah manusia itu tidak bisa disamaratakan ya antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah makanya itu fatwa itu beda dengan pendapat-pendapat fikih. Karena fatwa itu kadang-kadang dipengaruhi dengan kondisi yang ada.
fikih wakiknya, ya, wakik yang terjadi gitu ya, hingga kadang-kadang perlu hukum yang lebih terperinci, beda dengan pendapat fikih. Ya, maka menjadi mufti itu berbeda levelnya, ya, hanya daripada hanya sekedar menjadi seorang mujtahid. Seorang mujtahid belum tentu bisa jadi mufti. Karena seorang mufti dia harus menguasai dan memahami kondisi manusia. Ya, kadang-kadang jawabannya juga nggak harus seperti yang ada di dalil begitu ya, yang kelihatannya saklek begitu. Ya, nah demikian. Ya, kalaulah ya, hal ini ya terjadi misalnya dialog seperti ini, ya, dia minta izin untuk berzina. Ya mungkin kira-kira respon kita apa? Kamu nggak tahu hukum zina apa gitu ya, hukumannya bagaimana? Mungkin gitu ya. Tapi Nabi nggak menyinggung itu sama sekali, tidak menyinggung tentang hukum zina, tentang apa namanya hukum hudud yang berlaku atas seorang berzina. Nabi tidak menyinggung itu sama sekali. Nabi hanya munculkan sense, yaitu rasa empati pada dirinya. Itu mungkin yang nggak ada di sini. Dia mungkin lupa, mungkin ketutup dengan hawa nafsunya, bisa jadi kan begitu ya, atau ini ada masalah ini orang kan begitu. Wallahu alam bisawab. Nah seperti itu ya. Nah, ketika kita berusaha untuk menyimak, kita bisa berpikir lebih maksimal, ya. Nah, jadi makanya kita katakan tadi, kalau kita potong terus ucapan orang, kita yang mau bicara terus, itu orang yang bicara kemampuan berpikirnya berkurang. Oh, jangan katakan wah saya hebat, saya cerdas, enggak. Nabi kurang cerdas apa? Tapi Nabi juga mau mendengar ya. Nabi juga mau mendengar. Walaupun ini terlihat konyol ya, mendengar perkataan seperti ini kan terlihat konyol, tapi Nabi berusaha untuk mendengar. Karena orang yang menyimak itu bisa menggunakan akalnya lebih maksimal. Ya, mungkin 100% bisa dia gunakan akalnya untuk memahami. Gitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah kemudian berikutnya pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah meyakinkan adalah seni, bukan peperangan. Ya, kalimat yang baik mampu meyakinkan dan memiliki pengaruh yang luar biasa jika keluar dari hati yang jujur. Ya, dari hati yang jujur. Maka itu perlu ya. Nah, di sini. Jadi anak remaja kita itu bukan musuh kita walaupun dia menjengkelkan kita. Ya. Dia bukan musuh kita, dia bukan rival kita. Ya, dia bukan mangsa kita, dia bukan objek kemarahan kita, ya tapi dia adalah anak didik kita, murid kita. Ya, begitulah Nabi memperlakukan para sahabat ya, dengan berbagai macam level yang mereka miliki. Macam-macam sahabat ya, ada yang mulai dari ya kita katakan ya Buddha, dari kalangan Buddha, dari kalangan terpelajar, bangsawan, ya ada yang Baduy, ya, nah macam-macam gitu. Manusia kan nggak sama, tapi Nabi bisa memperlakukan mereka dengan baik, gitu. Ya, jadi ya meyakinkan itu adalah seni. Bagaimana Nabi ya di dalam banyak dialog-dialog Nabi itu, Nabi bisa meyakinkan orang, gitu ya, bisa meyakinkan orang. Dan bisa membuat mereka nyaman dengan dialog bersama Nabi. Ya, banyak contohnya. Seperti seorang yang baru masuk Islam, ikut sholat sama Nabi, dia bicara dalam sholatnya, orang-orang ya memarahinya. Ya. Tapi ketika selesai sholat, Nabi memanggilnya bukan dimarahi. Nabi justru menjelaskan hal-hal yang dasar dalam sholat ya. Sholat itu bukan untuk pembicaraan manusia. Sholat itu zikir, doa, dan tilawatul Quran. Itu kan dasar ya, tapi Nabi ya, tidak merasa berat ya untuk menjelaskan hal-hal dasar ini kepada orang ini. Ya, kepada sahabat tersebut. Yaitu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ya, waktu itu dia baru masuk Islam ya. Sholat dia bicara begitu ya. Nah, karena nggak tahu ya, karena belum tahu. Tapi Nabi dengan sabar dan santun melayaninya, ya, mengajaknya berdialog, tidak mencelanya sama sekali.
Ya walaupun itu salah. Kan itu kan kesalahan yang mendasar ya. Nah, demikian. Tapi Nabi bisa memahami itu. Nah, jadi ya anak-anak kita itu ya, apalagi anak remaja yang kita harus banyak-banyak dialog dengan mereka. Bukan musuh kita, ya, bukan rival kita juga, ya. Walaupun ya kita paham mereka kadang-kadang suka buat jengkel begitu ya, suka buat salah. Ya namanya anak, anak itu identik dengan salah udah, ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua ya harus banyak sabar kan begitu ya. Nah, menghadapinya. Ya, jangan demikian. Jadi ini adalah suatu ya kita katakan seni. Kenapa dikatakan seni? Ini seni di dalam dialog, ya. Jadi ya memang harus ada jiwa seninya juga. Artinya harus ada sense di situ, ada rasa. Ya, kadang-kadang kita juga harus memahami manusia dari berbagai sisinya begitu ya. Itu akan lebih lebih komplit atau lebih sempurna di dalam menerimanya ya sebagai manusia begitu ya. Ketika kita melihat dia dari berbagai sudut dan sisi, manusia itu unik. Kadang-kadang kita mengenali orang kan dari satu sisi saja. Sisi yang lain belum kita kenali. Nah, kadang-kadang kita jadi salah memahaminya. Ya. Nah, maka perlu itu. Ya. Nah, jadi seperti ya yang dikatakan Nabi tadi, ya. Ya, bahwa kalimatut thayyibatu sedekah. Bahasa yang baik itu sedekah. Ya. Bahasa yang baik ya. Al-qaulul ma'rufu sedekah. Kata-kata yang ma'ruf. Ya. Itu sedekah. Ya, karena itu akan memberikan dampak yang baik seperti halnya sedekah ya. Membuat orang senang kan sedekah itu. Demikian juga kata-kata yang baik kata Nabi. Ya itu juga merupakan sedekah yang bisa membuat orang senang menerimanya begitu ya. Nah seperti pemuda tadi dia nggak sadar itu bahwa permintaannya ditolak kan gitu ya. Dan Nabi tidak terang-terangan kan menolak, nggak boleh begitu ya. Enggak. Cuma Nabi memberikan suatu analogi, membuat memaksanya untuk berpikir begitu ya. Nah itu penting, itu manusia itu perlu berpikir memang. Nah di sini Nabi tidak menjawabnya dengan ya atau tidak begitu ya. Boleh atau tidak boleh, enggak. Nabi enggak menjawab. Bahkan Nabi tidak menyinggung tentang pertanyaan dan permintaannya itu. Tapi Nabi justru melontarkan satu pertanyaan ya yang membuat dia berpikir gitu ya. Nah, itu metode Nabi itu ya. Maka kadang-kadang kita kalau taklim ya di luar ya di majelis-majelis sering melontarkan pertanyaan gitu ya kepada jemaah. Ya kadang-kadang jemaah yang nggak respon kan gitu ya dengan pertanyaan kita yang kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan kita lontarkan terkesan main-main atau nggak serius ya. Padahal itu pertanyaan yang serius kan begitu ya. Nah, jadi ya karena kadang-kadang orang yang taklim itu kebanyakan ini yang nggak mau berpikir dia, mau mendengar terus ya. Kadang-kadang kita harus pancing dia dengan melontarkan pertanyaan begitu ya. Yang mana jawaban dari pertanyaan itu adalah jawabannya begitu ya. Nah, demikian. Ya, itu sering kita lakukan di dalam taklim. Ya, dan itu adalah metode dari Nabi sebenarnya. Ya, Nabi suka itu melontarkan pertanyaan kepada seseorang atau kepada sahabat gitu ya. Ya, tapi bukan sembarang pertanyaan, bukan pertanyaan yang anfaedah juga gitu ya. Ya, bukan pertanyaan yang tanpa makna, tanpa faidah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi kata-kata yang baik itu akan mampu meyakinkan ya lawan bicara kita dan memiliki pengaruh yang luar biasa. Tapi di sini diperlukan hati yang jujur. Ya, hati yang lurus lah. Maka dikedepankan husnuzon, positive thinking, ya. Nah, praduga tidak bersalah. Jangan memandang orang lain salah terus gitu ya. Nanti konsekuensinya adalah kita memandang diri kita benar terus nanti. Ya. Nah, demikian wallahu alam bishawab. Yang berikutnya adalah salah satu cara meyakinkan ya, cara meyakinkan yang baik adalah menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Kita perlu berandai-andai dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan jika berada di posisinya saat ini? Apa yang saya lakukan
jika saya berada di posisinya saat ini. Supaya kita bisa merasa apa yang dirasakan orang. Ini yang disebut empati, ya, seperti hadis Nabi tadi. Coba perhatikan apa-apa yang orang suka melakukannya kepadamu, lakukanlah kepada mereka. Yang kamu tidak suka orang lain melakukannya terhadapmu, maka jangan lakukan terhadap mereka. Ya, artinya ya kadang-kadang kita harus bisa memahami orang dengan mengandaikan diri kita berada dalam posisinya. Baru kita tahu itu. Karena manusia kadang-kadang ditimpa banyak masalah dan kita menganggap ya itu adalah suatu hal yang kita katakan bukan itu bukan urusanku atau itu kan urusanmu. Ya, kita nggak akan bisa memahami orang dengan cara seperti itu. Ya, maka ya itu tadi ya. Kadang-kadang kita harus ya juga bisa merasakan apa yang dirasakan orang. Nah, itulah yang disebut dengan empati. Sehingga ketika kita memberikan pengarahan itu pengarahan yang real gitu ya, tidak mengada-ngada gitu ya. Ya, karena kita menyampaikannya dalam posisi seolah-olah kitalah yang menghadapi masalah itu, bukan dia. Ya, nah demikian ya. Seperti dialog Nabi dengan pemuda tadi, ya. Nabi justru melontarkan pertanyaan dan tidak menjawab pertanyaannya atau permintaannya. Ya, nah, dan dia sadar sendiri ya. Wah iya, berarti nggak boleh gitu ya. Ya, berarti hal itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Nah, dan itu lebih menancap di otaknya begitu ya, di dalam pikirannya begitu ya. Ya, lebih daripada sekedar kita mengatakan nggak boleh gitu ya. Iya memang jawabannya nggak boleh. Ya. Nah, dia juga bertanya mungkin jangan-jangan ada peluang ini dibolehkan gitu ya. Padahal memang nggak boleh. Ya apalagi itu hal yang sangat mendasar kan begitu ya. Tapi dengan jawaban tadi orang ini paham ini pemuda ini paham. Ya bahkan ya sejak saat itu disebutkan dalam riwayat tersebut dia tidak pernah memiliki keinginan untuk berbuat zina. Untuk berzina. Nah demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, begitulah salah satu cara ya. Nah, meyakinkan yang baik yaitu kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Ya, anggap saja yang menghadapi masalah itu adalah kita. Bagaimana rasanya? Kira-kira apa yang kita lakukan begitu ya. Nah, ini perlu sense, rasa gitu ya. Empati tadi. Ada orang-orang yang sudah mati rasanya, nggak punya perasaan dalam bahasa lain. Nggak ada empatinya sama sekali. Kadang-kadang jawaban itu menohok dan membuat bingung dan membuat ya, berat orang yang mendengarnya begitu ya. Membuat bingung dan membuat tertekan ya orang yang mendengarnya atau menerima jawabannya begitu ya. Ya dia enak aja mungkin bicara begini begitu, kamu parah, kamu percuma kamu ngaji gini-gini gitu ya. Dia tambah, aduh, berarti saya selama ini ngaji salah ini, begitu dalam hatinya nanti. Ya. Ada orang seperti itu, ya, percuma kamu ngaji, untuk apa kamu ngaji. Jadi dia dalam hatinya mungkin dia akan berkata, oh jadi selama ini saya ngaji salah berarti. Dan itu kan parah itu ya. Nah ya jangan seperti itu responnya, kan begitu ya. Nah anggap aja kalau kita menghadapi masalah seperti dia, gitu ya. Manusia bisa aja diuji dengan berbagai macam ujian. Ya kita aja mungkin yang belum diuji dengan ujian seperti ujiannya, begitu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Nah begitulah kita menghadapi anak remaja kita juga. Ketika mereka melaporkan, mengeluhkan atau muncul dari mereka hal-hal yang konyol yang terlihat sangat-sangat apa ya kita katakan salah lah kita katakan ya. Ya, yang maka respon kita jangan terlalu berlebihan, kemudian seolah-olah ya nggak ada sisi benarnya orang anak kita ini kan gitu ya. Atau ya kita tidak memberikan solusi, justru memberinya tekanan kan begitu ya, dengan celaan kita, dengan komentar-komentar negatif kita, ya itu tidak menyelesaikan masalah ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu bukan meyakinkan dia tapi membingungkannya. Ya, dia nggak akan yakin dengan jawaban kita. Bagaimana mau yakin jawaban kita celaan dan celaan.
ya vonis dan vonis begitu ya, ancaman dan intimidasi begitu ya. Ya, lalu gimana dia bisa menemukan jawaban dari masalahnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Materi kita pada kesempatan pagi ini, insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan poin-poin yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Demikian saja aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Pembahasan dari buku Ada Apa Dengan Remaja, yaitu mengenai belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara meyakinkan remaja. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi berfaedah bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara meyakinkan anak remaja kami bahwa sekolah agama yang sudah diterimanya, yaitu di Lipia, itu lebih banyak manfaatnya. Tapi ternyata anak kami tersebut lebih mau memilih PTN, yaitu kuliah umum, Ustadz. Iya, ya tentunya ya, sekolah ataupun pendidikan yang ditempuh oleh anak ya itu tentunya berkaitan dengan minatnya, kan begitu ya. Nah, ini bukan ilmu sebagai bekal ya, sebagai hal yang harus diketahui ya, seperti ya, dia harus tahu sholat, dia harus tahu akidah kan gitu ya. Ini ilmu sebagai ya suatu modal untuk hidup kan begitu ya. Nah, kadang-kadang ya sebagian orang tua ya kurang bisa membedakan hal ini begitu ya, hingga menyalahkan anaknya kalau lebih suka untuk mendalami ilmu-ilmu dunia begitu ya. Ya padahal ya harus dipisahkan itu, belajar agama dengan ya mendalami agama untuk tujuan ya misalnya akademis kan begitu ya. Seperti dia kuliah agama kan begitu ya. Tentunya proyeksinya itu akan jadi guru kan begitu ya, atau jadi pendakwah ya, jadi ustadz lah kita katakan atau yang sejenisnya ya. Nah, dan di sana ya ada namanya ilmu dunia. Nggak semua ilmu dunia juga mungkar ya. Ada ilmu dunia yang juga bermanfaat kan begitu ya. Nah ya tujuannya adalah untuk apa ya kita katakan sebagai bekal hidup juga ya, sebagai ya kenyataan lah yang ada sekarang ini ya, juga sebagai cara untuk mencari rezeki kan begitu ya. Nah demikian. Misalnya jadi dokter kan begitu ya, itu adalah jalan hidupnya mungkin untuk ya berkhidmat di bidang kesehatan kan begitu ya, dan sebagainya. Jadi nggak perlu dibenturkan ini ya. Sehingga kuliah agama ini pasti lebih penting daripada kuliah kedokteran misalnya. Ya nggak perlu dibenturkan juga kan begitu ya. Ini makanya kita katanya tergantung minat dan bakat ya. Nah ya kira-kira ada bakatnya nggak begitu ya. Nah, ya terus terang aja di sana ada anak-anak yang berada di bawah tekanan orang tuanya. Dia sangat tidak berbakat. Sementara di bidang lain dia sangat berbakat gitu ya. Bahkan bisa dikategorikan jenius gitu ya. Atau lebih dari rata-rata lah, di atas rata-rata begitu ya. Nah, di sini ya mungkin tidak mengapa mengarahkannya kepada bakatnya begitu ya. Nah, demikian. Ya, jadi nggak harus juga semuanya kuliah agama kan begitu ya. Nggak harus juga gitu. Nggak disalahkan juga kalau misalnya ada anak yang misalnya mendalami ilmu kedokteran misalnya, atau ilmu teknik misalnya. Ya. Selama itu adalah ilmu yang baik ya, ya nggak perlu kita benturkan dengan ilmu agama juga dalam hal mendalaminya ya. Ya, beda dengan hal-hal yang dasar yang perlu diketahui, ilmu agama yang wajib diketahui. Malaya saul muslimun jahluhu, yang muslim jahluhu, yang mana muslim itu tidak boleh jahil tentangnya. Ya itu ilmu yang harus dipelajari kan begitu ya, dan itu kan tidak harus di bangku kuliah. Nah, demikian, ini yang harus dipahami ya, sehingga kadang-kadang tidak menjadi suatu hal yang dilematis bagi anak begitu ya. Itu yang dilakukan Nabi sebenarnya. Ini sering riwayat ini kita sampaikan sebenarnya.
yaitu riwayat dari seorang sahabat Nabi, ya. Waktu itu dia masih kecil, namanya Zaid bin Sabit, ya. Nah, ini sahabat yang waktu Nabi hijrah ke Madinah, dia masih kecil, seorang bocah. Dia dikatakan sudah hafal banyak, belasan surat Al-Quran. Karena Al-Quran kan waktu itu belum turun sempurna, ya. Boleh dikatakan hampir semua jadinya, kan begitu ya. Karena Al-Quran kan belum turun sempurna waktu itu. Waktu itu dia sudah hafal 19 surat. Mungkin bisa dikatakan semua itu pada saat itu, ya. Karena wahyu belum semua turun, kan. Jadi Nabi mengetesnya, dan Nabi melihat ini bakat anak ini luar biasa, ya, menghafal ya surat Al-Quran yang banyak sementara dia masih bocah. Tapi Nabi melihat sisi lain dari anak ini, ya, itulah kedalaman Nabi, kedetilan Nabi di dalam menilai seseorang. Nabi melihat dia punya bakat lain ini, yaitu bakatnya di bidang bahasa. Maka Nabi mengarahkannya untuk belajar bahasa. Ini kan nggak nyambung, ya, dia diuji untuk untuk hafalan Qur'annya, tapi di ujung dialog Nabi justru mengarahkannya untuk belajar bahasa gitu. Kayaknya nggak nyambung, ya, nggak nyambung kayaknya gitu. Tapi Nabi punya pandangan lain terhadap anak ini. Begitulah, ya, bagaimana perlunya kita itu memahami seseorang, apalagi itu anak kita, ya, begitu ya. Jadi dia melakukan itu tanpa ada unsur keterpaksaan. Ya, nah orang itu kalau melakukan sesuatu yang dia suka, itu hasilnya biasanya lebih baik, ya. Nah demikian, daripada dia melakukan suatu hal yang terpaksa dia nggak suka gitu, ya. Nah jadi beban baginya gitu. Nah demikian. Ya, terbukti perkataan Nabi dan penilaian Nabi terhadap anak ini, terhadap Zaid bin Sabit. Ya, Zaid bin Sabit bisa menguasai bahasa asing itu dalam waktu 14 hari. Itu waktu yang sangat singkat untuk bisa menguasai bahasa asing, bukan bahasa ibu, ya. Ya, 14 hari. Mempelajari bahasa ibu aja mungkin nggak bisa sesingkat itu, ya. Tapi Zaid bin Sabit karena bakatnya dia bisa menguasai itu dalam waktu 14 hari. Nah, ini pentingnya orang tua itu memahami bakat anak. Ya, memahami dan mengenali bakat anak-anaknya. Sehingga dia bisa mengarahkannya kepada hal yang lebih bermanfaat, ya. Nah, jadi itu dia masalahnya kadang-kadang, ya, nggak perlu juga membenturkan antara ya kuliah agama dengan kuliah umum, ya. Selama ya kuliah umum ini kan macam-macam, ya, dan semuanya juga bermanfaat kan bagi manusia, ya. Nah, ya mana tahu, ya, misalnya anak itu bisa punya bakat yang besar di bidang teknik misalnya, atau bidang lain lah kita katakan, IT misalnya, ya, dan dia bisa berkembang di situ, dia mendalaminya, ya. Di samping itu dia juga bisa mendalami agama secara otodidak misalnya, atau di luar misalnya, ya. Nah itu kan bisa dapat, seperti kata orang, sekali menempuh dayung 2-3 pulau terlampaui, kan begitu, ya. Ya, ketimbang dia dipaksakan di sini kuliah di agama ini, mentok di situ dia sudah, dan kadang-kadang belum tentu berhasil juga begitu, ya. Karena beda mempelajari agama secara akademis, ya, dengan belajar agama yang dibutuhkan begitu, ya. Karena di lapangan nanti kan yang dia perlukan adalah ilmu agama yang memang dibutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Maka nggak heran juga kita beberapa orang, ya, latar belakangnya bukan kuliah agama, tapi ya kalau bicara agama juga bagus kan gitu, ya. Bahkan mungkin lebih bagus daripada yang memang lulusan atau kuliah agama begitu, ya. Nah, ya jadi ya masing-masing ada apa namanya porsinya juga kan begitu, ya. Orang yang mendalami agama banyak, tapi yang berbakat juga nggak banyak, ya. Nah, terus terang aja, yang kuliah agama banyak, tapi yang punya bakat dia belum tentu semuanya berhasil juga begitu, ya. Nah demikian. Ada yang kadang-kadang ini dia kuliah agama, ya, setelah tamat maka seolah-olah semua yang dia pelajari ya nggak berbekas gitu, ya. Ya mungkin karena dia memang tidak punya minat, interest ke situ gitu. Itu yang terjadi, ya. Yang terjadi di lapangan ya seperti itu. Nah, maka ya ada yang kuliah agama keluar dari situ jadi pebisnis. Jadi pebisnis, ya.
dan kayak apa namanya, ilmu agama yang dia pelajari secara akademis tadi nggak ada bekas kayaknya. Kan begitu ya, seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ternyata mungkin bakatnya di entrepreneur mungkin ya. Ya nggak tahu. Ya itulah dia pentingnya ya. Orang tua bisa mendalami dan menggali, mengeksplorasi bakat anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Ya demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, anak kami alhamdulillah sedang semangat-semangatnya dalam beragama dan sangat aktif di media sosial. Tapi yang menjadi kekhawatiran kami bahwa anak kami tersebut itu di media sosial sering berbantah-bantahan Ustaz. Bagaimana cara menasihatinya Ustaz? Ya, hati-hati dengan semangat. Ya, hati-hati dengan semangat. Semangat bisa dimanfaatkan setan, tapi ilmu enggak. Ya, makanya perlu ya semangat itu disertai dengan ilmu. Ya, ya jangan dilepas semangat itu tidak terarah, tidak terkendali. Ya, ya kadang-kadang kita lupa ketika kita punya semangat dan terus terbakar semangat itu, kita keluar dari koridor ilmu tanpa disadari ini ya. Nah, karena terdorong semangat tadi ya. Ya, karena didorong oleh semangat tadi. Maka hati-hati dengan semangat. Punya semangat bagus. Enggak punya semangat ya namanya melempem. Itu juga berbahaya. Ya, tapi yang penting adalah bagaimana ketika kita punya semangat, kita bisa mengontrolnya, mengendalikannya dengan ilmu. Sehingga semangat itu terarah dengan benar. Ya, saya teringat perkataan Yahya bin Yahya, setan bersedia membuka 99 pintu kebaikan demi menyesatkan, menjerumuskan anak Adam itu ke dalam satu pintu keburukan. Ya, dan pintu-pintu yang dibuka itu biasanya lewat pintu semangat, gitu ya. Bagaimana semangatnya ya kaum sufi misalnya di dalam beribadah, tapi ternyata tujuan setan ya di ujung baru kita tahu ya. Akhirnya semangat itu mengantarkan mereka pada sikap yang berlebihan, dan pada akhirnya semangat itu membuat mereka kandas. Justru pada akhirnya anti klimaksnya mereka meninggalkan semua itu. Banyak orang-orang yang kelihatannya semangat, ya punya atensi yang luar biasa terhadap agama, bicaranya agama mulu, kayaknya sudah ya top level lah. Nah, begitu ya. Ya terus semangat itu membara begitu ya, tapi lupa dia nuntut ilmu. Lupa dia memperdalam ilmu, pendetilan ilmu. Ya, hingga akhirnya semangat itu yang justru menjerumuskannya, ya. Akhirnya kadang-kadang patah di tengah jalan dan dia meninggalkan semuanya. Maka Nabi mengatakan wala yusyadda dina ahadun illa ghalabah. Tidak ada seorang yang berusaha untuk memberat-beratkan dirinya di dalam agama melainkan dia akan kalah. Dia akan meninggalkannya. Ya, nah demikian. Jadi perlu ya kita terus mendalami agama ini dengan pendalaman yang lebih detail. Ya, supaya kita tahu gambaran secara utuh apa itu Islam. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi hati-hati dengan semangat. Kalau kita lihat anak kita punya semangat, maka di sini ya, baik itu kita guru ataupun orang tua, bagaimana kita mengarahkan semangat itu. Ya misalnya begini ya, seperti yang diceritakan di dalam pertanyaan tadi. Dia sudah gemar berdebat. Ini kan semangat yang mulai diarahkan setan kepada hal yang negatif dan buruk ya. Karena akibat dari perdebatan itu sudah kita bahas berulang-ulang di dalam kajian-kajian kita sebelumnya ya, bahwa itu bisa menyebabkan orang itu ragu gitu ya. Justru ragu terhadap kebenaran. Ya. Maka para ulama salaf dulu mencela yang namanya jidal ya. Dan Nabi juga di dalam banyak hadis mencela ya yang namanya jidal. Ya berdebat itu. Ya, dan orang yang berdebat itu kadang-kadang didorong oleh rasa semangat gitu ya. Nah, semangat dan lupa dia ya batasnya begitu ya. Lupa limitnya. Karena semangat tadi membutakan ya pikirannya
para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ya bisa dikendalikan itu ya, dikawal ya semangat anak-anak kita itu sehingga mengarah kepada arah yang menuju kepada arah yang positif gitu ya. Nah, demikian, tidak negatif. Nah, demikian saja mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya, cukup 2 pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.